Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi kemarin kembali ada berita menarik berkaitan dengan P3K ya. Disampaikan bahwa ada hal yang lebih penting dari kenaikan gaji PNS dan P3K, yaitu kepedulian pemerintah pada honorer yang mendapat kode atau kategori PR1 pada pelaksanaan seleksi P3K di tahun 2023. Jadi para honorer yang mendapat kode PR1 ini adalah para ex tenaga honorer K2 yang belum mendapatkan penempatan pada pelaksanaan seleksi P3K di tahun 2023. Dan semoga pada pelaksanaan seleksi P3K di tahun 2024 ini mereka, para honorer atau ex tenaga honorer K2 yang belum mendapatkan penempatan di tahun 2023 bisa diangkat menjadi P3K di tahun 2024 ini dan bisa mendapatkan penempatan. Dan kali ini kita akan coba lihat berita terkait dengan hal tersebut ya. Untuk itu langsung saja bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan hal yang lebih penting dari kenaikan gaji PNS dan P3K ya. Diberitakan oleh cpnn.com, judulnya ada hal lebih penting dari kenaikan gaji PNS dan P3K. Ingat nasib honorer PR1. Kita coba bacakan ya. Jakarta, pemerintah sudah menaikkan gaji PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kenaikan gaji P3K dan PNS akan dibayarkan pemerintah pada Maret mendatang, lengkap dengan rapelan. Namun, pemerintah diingatkan untuk tidak melupakan janjinya menyelesaikan masalah honorer lewat jalur P3K. Alhamdulillah ada kenaikan secara bertahap untuk PNS dan P3K walaupun 8% saja. Selamat kepada teman-teman yang akan menikmatinya dalam waktu dekat ini, kata Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi Nur Baitih kepada cpnn.com Jumat 2 Februari 2024. Namun dia menghimbau agar para ASN baik PNS maupun P3K tidak berlebihan meluapkan kegembiraannya. Sebab masih ada teman-teman seperjuangan yang masih berstatus honorer K2 sampai saat ini. Kenaikan gaji ASN, Nur Baitih menganggapnya sebagai apresiasi atas kinerja P3K atau PNS. Namun akan jauh lebih mengapresiasi jika niat pemerintah segera terwujud, yaitu menuntaskan honorer dengan mengangkat mereka menjadi ASN P3K. Dan yang lebih penting lagi, apresiasi luar biasa jika pemerintah memprioritaskan honorer berstatus PR1 teknis lulus passing grade tetapi tanpa formasi P3K 2023 pada seleksi P3K 2024, ucap Bunda Nur sapaan akrabnya. Menurut dia, itu bentuk penghargaan atas pencapaian yang honorer K2 teknis raih. Baru pertama ikut tes komputer assist test atau CAT Badan Kepegawaian Negara nilai di atas 300. Angka itu membuktikan honorer teknis berkualitas walaupun usianya di atas 35 tahun. Secara terpisah, pengurus Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi Provinsi Sulawesi Tenggara Salmi mengungkapkan, tidak adil rasanya jika PR1 teknis dilupakan, bahkan dibedakan dengan P1 guru. Kami lahir dari regulasi yang sama, aturan sama, masa dibedakan juga kebijakan khususnya, ucap Salmi. Dia berharap di penghujung Januari akan ada kabar baik buat pejuang honorer dengan status PR1 dan anggota DPR RI bisa menyuarakan hal ini. Semoga Pak Presiden Jokowi juga bisa mendengar bahwa ada prioritas yang harus diutamakan, yaitu selesaikan dahulu PR1 tenaga teknis, pungkasnya. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan hal yang lebih penting dari kenaikan gaji PNS dan P3K, yaitu kepedulian pemerintah melalui Kementerian Pan-RB dan BKN tentunya untuk bisa memprioritaskan honorer dengan status atau kategori PR1, yaitu para ex tenaga honorer yang belum bisa mendapatkan penempatan pada seleksi P3K di tahun 2023. Dan semoga bukan hanya tenaga teknis saja ya,
Jika ada kategori PR1 dari tenaga yang lain, semoga juga ikut diprioritaskan pada pelaksanaan seleksi P3K di tahun 2024 ini. Sehingga harapan dari pemerintah bisa menyelesaikan permasalahan tenaga honorer bisa benar-benar diselesaikan pada tahun 2024 ini. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.